Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sembah kami hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang bersekutu bersama saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus di atas segala-galanya. Sebab Engkau lah yang layak terima segala pujian kami. Engkau lah yang layak menerima segala hormat kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami penuh dengan sukacita. Setiap hati kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Sehingga mulut kami penuh puji-pujian dan pengagungan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi kami. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Biarlah setiap pujian kami yang berasal dari dalam hati kami yang paling dalam adalah pujian yang menyenangkan hati-Mu. Adalah pujian berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Mari kita angkat pujian ini. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban
Engkau Tuhan, hanya Engkau-lah yang membela kami di dalam hidup. Lewat begitu banyak permasalahan yang kami hadapi Bapa, pergumulan di sepanjang kehidupan kami yang telah berlalu Tuhan. Kami jatuh, namun Engkau tak pernah membiarkan kami tergeletak. Tangan pengasihan-Mu selalu memegang kami, menuntun kami, membawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami melekat kepada-Mu Bapa, setiap hati kami melekat kepada-Mu Yesus. Dan biarlah lewat pujian ini Tuhan, lewat pujian ini kami mau nyatakan setiap masalah kami, setiap pergumulan kami kepada-Mu Bapa. Kami mau serahkan segalanya Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan membela kami. Engkau Tuhan yang akan memberi pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, setia pada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat pujian ini Tuhan, kami lebih lagi dan lebih lagi menyatakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Bila ku angkat tanganku, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Mari serahkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalanku. Angkat tanganku. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidup
Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami tahu Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan kami tahu setiap pergumulan kami, setiap beban kami telah Engkau lepaskan lewat darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Darah-Mu yang kudus juga menyucikan tempat ini, sehingga tempat ini benar-benar tempat untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dan lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang selalu berjanji dan tak pernah Engkau ingkari. Dan sungguh kesetiaan-Mu terbukti di sepanjang hidup kami. Walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Saat kami dalam ketakutan, Engkau selalu hadir di sisi kami. Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau akan memberi kemenangan dalam hidup. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ku berjalan dalam
Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Haleluya. Oh,
takkan ku takut Tuhan, takkan ku gentar Yesus, sebab Kau ada di dalamku, kasih-Mu menopangku. Haleluya, haleluya, Yesus kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, takkan kami takut, takkan kami gentar, sebab kami tahu Engkau ada di dalam kami. Engkau yang akan memberi kekuatan, Engkau yang akan menopang kami, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Tak sekalipun Engkau ingkari setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap apa yang kami miliki, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Peliharalah setiap hati kami, peliharalah setiap hidup kami, sehingga hidup kami layak dan kudus, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kami sembah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Biarlah setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian, setiap hati kami memuji menyembah Engkau Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita sorak-sorai kami, sebab Engkau telah menjadikan kami lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian kita lebih dari pemenang. Mari yang siap mengatakan kita lebih dari pemenang, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan pujian kita, sukacita kita lebih dari penang. Lebih
Kitlah gerejanya. Kitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitlah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari masih siap bersuka cita meninggikan nama Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sembari musik memuji Tuhan, mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, meninggikan namanya, sebab Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Semua katakan betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Allah kita. Sorakan sekali lagi, siapa Bapak Ibu? Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, sehingga kita penuh dengan lawatannya. Mari kita nyatakan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku senang. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Nyatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku beri sebab kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku merindukanmu, ya Allah, kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu, Tuhan, seperti tanah
memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sembah Yesus. Oh, betapa kami merindukanmu, betapa kami merindukanmu, betapa kami merindukanmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, betapa kami merindukanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Yesus. Kasih setiamu melimpah, anugerahmu melimpah Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di katakan haleluya. Haleluya. Singing haleluya. Bagi anak domba, yes, bagi anak domba berkuasa. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yes, amen. Bagi anak domba duduk di katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
Mari sama-sama untuk menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. 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 Bagi anak domba, yes, yang duduk di tata. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, kini anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi sama-sama sorakan haleluya. Yes. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa sama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu setelah kami bersuka cita dan setelah kami bermazmur bagi-Mu. Bapa, kami tak dapat membalas kasih-Mu dengan apapun. Saat ini kami benar-benar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasih-Mu. Ajari kami agar kami bisa memperoleh hikmat tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk para pelayan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita akan belajar nanti mengenai 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi hari ini kita awali dulu dari Roma Bapak Ibu Saudaraku. Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita belajar. Ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan. Hari ini kita akan belajar apakah kita hidup di dalam Kristus atau tidak. Kita akan tahu kita hidup dalam Kristen, dalam Kristus dari setiap tindakan-tindakan dan perlakuan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang pertama, orang yang hidup di dalam kasih Allah atau orang yang sejalan dengan Allah, yang pertama ciri-cirinya adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Kalau orangnya tidak damai sejahtera, orangnya bersungut-sungut, orangnya banyak beban pikiran. Tanda kutip ya, ini bukan berbicara apa yang kau alami, tapi berbicara tindakanmu dalam menghadapi apa yang kau alami. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku?
Ini bukan berbicara apa yang engkau alami, tapi berbicara tindakanmu dalam menghadapi masalah yang engkau alami. Karena semua orang di dunia ini pasti mengalami yang namanya masalah. Semua orang di dunia ini pasti mengalami yang namanya setiap keadaan-keadaan yang tidak baik. Tapi pertanyaannya, apakah engkau bersama dengan Allah? Jawabnya ya. Kalau engkau bersama dengan Allah, syarat pertama, engkau bersama. Mereka katakan amin. Tapi kalau engkau menghadapi masalah, tidak mengalami senjata, justru mengalami merosot iman, justru mengalami down-nya semangatmu. Perhatikan, engkau tidak hidup bersama dalam iman. Apalagi kalau sudah melayani, dipertanyakan, apakah selama hidup bersama dengan Allah atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, lihat, kita yang dibenarkan karena iman. Kita harus pelan-pelan dibenarkan karena iman. Bukan dibenarkan bukanmu, bukan dibenarkan karena tindak, bukan dibenarkan karena ibadahmu. Maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa benar karena beribadah. Perhatikan. Yang bisa dibenarkan karena perbuatan baik. Yang bisa dibenarkan karena doa. Yang bisa dibenarkan karena perkataan-perkataan. Jadi nggak ada di sini istilah timbang dosa. Karena siapapun tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan-perbuatan. Yang dibenarkan karena apa? Karena iman. Pertanyaannya, betulkah engkau sudah dibenarkan karena iman? Kalau engkau sudah dibenarkan karena iman, engkau harus hidup dalam damai sejahtera. Ada masalah, engkau akan berkata, wah, ada Tuhan kok yang lebih besar. Ya. Ada masalah tentang saudaramu yang lain, engkau akan berkata, ada Tuhan kok yang mengubah dia. Ada Tuhan kok yang akan menyelamatkan dia. Ada Tuhan kok yang akan membebaskan dia. Kita harus punya pemahaman seperti itu. Ketika engkau melihat di dalam anggota keluargamu ada yang keluar dari sesuatu norma yang seharusnya kita jalankan, engkau akan berkata, hidupku dalam iman. Aku memperoleh damai sejahtera, aku memperoleh sukacita, aku memperoleh kekuatan. Jadi kalau engkau melihat ada orang ribut, engkau tidak akan emosi. Ya kan? Kalau engkau melihat ada orang lagi berantem, mungkin berantem karena hal sepele, engkau tidak ikut emosi. Engkau akan melihat, wah, ini mereka ini harus dikasih tahu ini tentang damai sejahtera. Kita tidak ikut terjerumus dalam dosa. Itulah orang-orang yang dibenarkan oleh iman dan orang-orang yang hidup seturut dengan Allah. Damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Segampang itu, iya segampang itu, tapi banyak orang gak memahami dan gak menyadarinya. Terus kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi semua masalah ada jalan keluarnya. Maukah kita hidup damai sejahtera bersama Allah? Tidak ada yang lebih besar masalahnya dari Ayub. Tidak ada masalahnya yang lebih besar dari Daud. Bahkan Daud berkata, orang-orang menggali lubang untuk kuburanku, untuk membunuh aku. Tapi dia tetap berkata, ia memimpinku ke air yang tenang. Di manakah air yang tenang itu? Di dalam damai sejahtera Allah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lanjut. Dari sini kita akan paham bahwa kita selama ini hanya sebatas bentuknya saja sebagai orang-orang pengikut Allah. Tapi dalam dirinya belum sepenuhnya menjadi pengikut Allah. Karena masih jalan ibadah, jalan sungut-sungut, jalan ibadah, jalan amarah, jalan ibadah, jalan emosi, jalan ibadah, jalan kebencian. Kamu masih kategori orang-orang yang di luar damai sejahtera. Amin. Jadi hati, kalau masih ada itu,
Mari kembali kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi bulan-bulanannya setan. Mari kita lanjut. Ayat 3. Sebelum kita 1 Korintus 1 nanti. Oh, ayat 2 tadi belum ya. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi ibarat seperti ini. Yesus datang memberikan kasih karunia. Dan kamu Bapak Ibu Saudara tidak bisa langsung otomatis masuk kepada kasih karunia. Harus ada jalannya, yaitu apa? Iman. Imanlah jalannya masuk kepada kasih karunia. Maka tanpa iman engkau tidak akan pernah bisa masuk kasih karunia. Apakah itu kasih karunia? Salah satu contoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, saya mau kasih pembagian. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan yang kedua, setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, tidak binasa. Artinya begini, Tuhan mengasihi orang, Tuhan mengasihi semua manusia, tetapi kasih itu bisa dinikmati hanya untuk orang-orang yang percaya. Itu saja. Itu simpelnya. Jadi Tuhan sedang menuangkan kasih karunia ke bumi. Tapi kalau ada orang tidak percaya, kasih karunia itu tidak menjadi miliknya. Tapi kalau orang percaya, kasih karunia menjadi miliknya. Dasar percaya apa? Iman. Itulah yang dikatakan di sini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita, kalau orang-orang hidup kasih karunia, mereka bisa berdiri dalam kasih, berdiri dalam karunia, dan berdiri dalam kemuliaan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu Saudara, mari selidiki hati kita. Apakah masalah bisa menghentikan kita? Kalau masih bisa, kita harus berbalik kepada Tuhan. Apakah duit, uang, money, cuan, lui, bahasa apapun itu, bisa menghentikanmu beribadah? Jangan menjadi orang Kristen kalau lagi banyak uang, semangat berbahasa roh. Kalau nggak ada uang, semangat berbahasa sumut-sumut. Ya. Kalau masih masuk kita bagian dari itu, kita belum berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Belum. Maka orang Kristen tidak tahu dia punya uang atau tidak punya uang. Karena dia akan selalu tersenyum. Amin. Tapi jangan juga senyum jalan, senyum dikirain orang kita orang gila nanti. Orang Kristen yang benar tidak tahu bahwa dia punya masalah. Orang Kristen yang benar tidak tahu orang bahwa dia punya sesuatu yang harus diselesaikan. Karena dia memiliki damai sejahtera. Sama-sama katakan, saya memiliki damai sejahtera Allah. Saya memiliki damai sejahtera Allah. Kita damai. Hidup damai. Sekali lagi saya katakan, ini bukan berbicara apa yang kau alami, tapi berbicara tindakanmu dalam menghadapi masalahmu. Ya, tindakan. Saya sudah katakan, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tidak hanya punya satu cara, banyak cara. Kalau satu jalan tertutup, dipastikan Tuhan buka 1000 jalan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pertanyaan, maukah kita hidup damai sejahtera? Haleluya. Maukah kita hidup damai sejahtera? Maukah kita hidup tenang bersama Yesus? Kita lanjut, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Engkau tidak hanya berdiri dalam kasih dan tidak hanya bermegah, tetapi kita malah bermegah juga dalam Ayo kita baca dulu. Mulai dari kita malah. 1, 2, 3 ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini sengsara loh, bukan masalah. Masalah belum tentu membuatmu. Ada masalah yang tidak membuat sengsara. Ya kan? Ya. Ada masalah yang
tidak membuat sengsara. Tapi kalau sudah ada masalah membuatmu sengsara, tapi Alkitab mencatat, kalau engkau hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih karunia, sengsaramu engkau bisa bermegah. Wow. Amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Engkau bisa bermegah dalam sengsaramu. Engkau bisa bermegah dalam keadaanmu yang begitu berat, dalam keadaanmu yang begitu sulit. Haleluya. Nanti kita belajar bahwa penderitaan itu membuat engkau tahan uji. Jadi bisa saya katakan gini, engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang murni kalau tanpa sengsara dulu. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen yang murni seperti emas murni kata Tuhan tanpa mengalami kesengsaraan. Maka kalau ada hamba Tuhan pelayan berkata seperti ini, akulah sejak melayani kayaknya belum adalah tantangan yang berat. Suatu saat engkau akan masuk kepada pemurnian, di situ engkau diuji. Betul-betul engkau emas murni atau jangan-jangan emas campuran. Haleluya. Yang layak masuk surga hanya emas murni, nggak layak emas campuran. Apalagi campuran coklat ya. Ada manis-manisnya maksudnya. Layak gitu. Harus betul-betul sengsara dulu. Perhatikan, apakah sengsara itu dari Tuhan? Bukan. Kenapa? Tuhan dalam Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang milik Kristus ada tanda, dan tanda itu bisa dilihat setan. Dan kalau engkau sudah menuju kepada perkenanan Tuhan, ada tanda di dalammu dan tanda itu bisa dilihat setan, maka engkau selalu incaran setan. Jadi saya katakan, kalau engkau belum incaran setan, belum mas murni. Jadi jangan takut. Engkau harus menjadi bulan-bulanan. Arti bulan-bulanan di sini bukan disiksa setan, tapi setan gak suka kalau engkau semakin berkenan di mata Tuhan, maka setan akan terus membuatmu jatuh sampai engkau berkata, di manakah Tuhan? Tapi kalau engkau bermegah dalam kesengsaraanmu, bermegah dalam situasimu yang begitu berat, engkau berkata, haleluya. Amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Engkau bisa berkata seperti ini, haleluya. Syukur aku punya Tuhan, sehingga kesengsaraanku ini terasa ringan. Haleluya. Tapi kalau kau enggak punya Tuhan, engkau akan berkata, lebih baik aku mati. Berapa banyak orang Kristen yang begitu berat asalannya udah berkata, mati aja lah aku. Tuhan bilang, kalau kau mati enggak masuk surga, enggak apa-apa lah Tuhan, daripada sakit kali di bumi ini. Lalu Tuhan bilang, lebih sakit di neraka. Ya udahlah, enggak jadilah mati. Haleluya. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Maka engkau bisa tersenyum dalam kesengsaraan. Ya. Walaupun orang-orang udah terus ya melihatmu, mananya Tuhan orang ini? Kok sulit kali hidupnya? Mananya pelayan ini? Melayani tapi hidupnya kok amburadul, kok berantakan. Tanda kutip ya. Kalau amburadul karena kesalahan kita ya bertobat. Tapi kalau amburadul kita udah setia, kita udah serius, kita udah belajar untuk mengenal Tuhan, tetapi hidup kita seolah-olah berat terus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kasih karunia Tuhan yang akan membuat engkau tersenyum dalam kesengsaraan. Oke, saya mau lihat senyum dulu semua, senyum. Memang ada senyuman yang sengsara di sini. Bukan senyuman yang tulus, tapi senyuman yang sengsara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan katakan kalau kita memperoleh kasih karunia. Bahwa kesengsaraan itu apa katanya? Menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Tanpa kita dicobai, tanpa kita jatuh kepada kesengsaraan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang tekun. Bapak Ibu Saudaraku tahu, saya pernah baca sejarah, bukan sejarah, biografi dari pendiri KFC. Di negara manapun orang tahu tentang KFC. Ya.
Tapi tahu berapa, di umur berapa dia berhasil? Itu di usianya yang sudah tua. Bayangkan, di usia yang sudah tua. Saya lupa detailnya umur berapa, saya lupa waktu baca biografinya. Tapi kalau tidak salah dia di usia 50 sampai 60 tahun. Baru dia berhasil mendirikan yang namanya KFC, Kentucky Fried Chicken. Di sana didirikan Bapak Ibu Saudara. Dan tahu berapa kali dia ditolak. Resep-resepnya berapa kali ditolak, berapa kali ditolak. Saya nggak tahu entah berapa ratus kali dia ditolak Bapak Ibu Saudaraku. Dia cukup banyak ditolak, ya, tetapi dia bisa bermegah dalam keadaan ditolak, sehingga dia berhasil. Ini yang mau saya katakan ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Semakin ditolak, semakin tekun dia rubah. Semakin dia tolak, dia rubah kemasannya mungkin. Semakin ditolak, dia rubah mungkin rasanya. Semakin ditolak, dia rubah sampai mendunia. Itulah yang Tuhan katakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Maka kalau ada di sekitarmu orang-orang sengsara, jangan engkau ejek. Kalau ada di sekelilingmu orang-orang yang sengsara, jangan engkau ejek. Mungkin itu yang menimbulkan ketekunan. Mungkin itu yang menimbulkan ketekunan. Dan apa yang terjadi? Dia akan memperoleh kemenangan. Kita akan malu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita memperoleh ketekunan. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita lanjut. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau manusia sudah tahan uji, dipastikan hidupnya tidak akan sengsara. Kenapa banyak orang sengsara? Karena gengsi gak tahan uji. Gengsi gak tahan uji. Dulu ada sebuah daerah, ada proyek, katakanlah menggali parit di seluruh daerah itu. Parit untuk dijadikan semacam aliran air, digali. Tapi orang-orang di kampung itu gengsi, gak mau aku jadi tukang gali parit. Maka didatangkan dari daerah yang lain orang yang tahan uji. Didatangkan, dan proyek itu ternyata lama, dan sampai orang yang didatangkan dari luar itu bisa hidup nyaman dari pekerjaan itu. Lihat, orang-orang yang gengsi, orang-orang yang tidak tahan uji tidak akan pernah hidup menikmati hidup. Alkitab mencatat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau engkau menjadi orang yang selalu memiliki pengharapan, harus tahan uji dulu. Dan orang-orang yang tahan uji adalah orang-orang yang sengsara. Maka jangan terus katakan kepada Tuhan, berapa tahun lagi aku Tuhan harus sengsara. Berapa tahun lagi aku Tuhan harus menderita. Berapa tahun lagi aku harus melihat anak-anakku ini yang belum bertobat. Berapa tahun lagi aku harus melihat mereka ini Tuhan. Jangan katakan seperti itu. Tapi katakan, Tuhan, mampukan aku agar aku menjadi orang yang tahan uji. Karena tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan, ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bisa saya katakan gini, kalau engkau mampu melewati kehancuran, kalau engkau mampu melewati kesengsaraan, engkau tidak akan pernah kecewa sampai kapanpun. Yang percaya lambaikan tangannya, haleluya. Amin. Kalau engkau bisa melewati itu, engkau tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau engkau gagal dalam menghadapi kesengsaraan itu, kalau engkau gagal dalam menghadapi masa-masa itu, ya dipastikan selama hidupmu akan kecewa. Selama hidupmu akan kecewa. Tapi kalau engkau terus maju dan engkau menjadi orang yang tahan uji, dan engkau menjadi orang yang penuh pengharapan, dan hidupmu tidak akan pernah kecewa sampai kapanpun. Engkau bisa tersenyum kepada orang lain. Orang-orang yang tidak menghargaimu, engkau bisa tersenyum. Orang-orang yang menipumu, engkau bisa tersenyum. Orang-orang yang tidak menghormatimu, engkau bisa tersenyum. Karena kehormatan yang sesungguhnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita gak perlu lagi stres. Gak perlu. Tapi engkau bisa berkata, Tuhanlah penolongku. Haleluya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau engkau orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus di dalam hatimu, kesengsaraan apapun yang engkau alami tidak akan pernah menjauhkanmu dari Tuhan. Kesengsaraan apapun yang engkau alami tidak akan pernah memutus hubunganmu dengan Tuhan. Tetapi justru engkau mengatakan, ada Tuhan bersamaku. Makanya saya suka heran melihat orang-orang ada masalah jauh dari Tuhan. Harusnya ada masalah mendekat kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Ibaratnya nih, engkau kena tilang, tapi engkau menjauh dari pengadilan. Sampai kapanpun apa yang ditilang itu gak akan bisa menjadi milikmu. Karena gak ditebus. Begitulah orang Kristen. Dia punya masalah malah menjauh dari Tuhan. Harusnya semakin mendekat kepada Tuhan dan berkata, ya aku punya masalah Tuhan. Dan aku tidak mau hatiku ditarik ke masalah ini. Aku mau melayanimu dan masalahku adalah urusanmu. Haleluya. Kita bisa bahagia. Amin. Yang percaya tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Lebih kencang lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, yes, yang duduk di tata, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Telah dikaruniakan. Perhatikan di sini kalimatnya. Telah dikaruniakan, telah diberikan, sudah menjadi milikmu. Tetapi kalau engkau tidak mengambil itu dengan iman, apapun yang sudah dikaruniakan tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa kita nikmati. Maka hari ini teruslah berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, inilah orang-orang yang telah hidup bersama-sama dengan Allah. Orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang bersama selipat. Kalau keluar dari sini, katakan Tuhan, ampuni aku dari kasih-Mu. Ampuni aku Tuhan, aku sudah keluar dari kebenaran-Mu. Bawa aku kembali. Bawa aku kembali kepadamu.
Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mulai hari ini pulanglah dengan senyuman. Pulang dengan bahagia karena kesengsaraan itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Kesengsaraanmu itu tidak akan pernah membuat engkau lepas dari kasih Tuhan, tapi justru menguatkan anugerah Tuhan, melipat gandakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini terus kita lakukan, kalau ini terus kita pelajari dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai 28. Bahwa di sini Alkitab mencatat Allah turut bekerja. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, kita benar-benar menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam apa yang kita alami. Demikian juga Roh membantu kita. Kasih karunia Tuhan telah dicurahkan, yaitu Roh Kudus maksudnya. Dan di sini roh huruf besar berarti Roh Kudus. Kalau tadinya roh huruf kecil berarti itu roh kita. Kalau huruf besar itu berbicara Tuhan, Roh Kudus. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini yang saya katakan bahwa kesengsaraan tidak mengecewakanmu. Kenapa? Karena roh akan membantumu dalam kelemahanmu. Roh akan membantumu dari jeritan-jeritan yang ada dalam pikiranmu. Yang berkata apa nanti akan terjadi? Masa depan nanti bagaimana? Anakku ini masih kecil bagaimana? Itu jeritan-jeritan jiwa kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Alkitab bercatat itu kelemahan dan Alkitab mencatat roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu, memang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, kita nggak tahu. Masalahnya di sini bukan masalah tahu atau tidak tahu. Masalah yang pertama percaya dan mau berdoa. Amin. Yang pertama percaya dan yang kedua mau berdoa. Walaupun engkau percaya, kalau engkau nggak mau berdoa sama sekali nggak berfaedah. Di sini bukan masalah tahu atau tidak tahu, karena memang kita nggak tahu. Justru di dalam ketidaktahuan kita, di situ Roh Kudus membantu kita bagaimana harusnya berdoa. Makanya kalau orang bertemu, selalu saya katakan, ayo Pak berdoa Pak. Pak Pendeta, aku udah berdoa. Saya mau tanya doanya bagaimana? Dia berdoa begitulah, meminta. Roh Kudus akan mengajarimu Bapak Ibu Saudara. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan artinya keluhan-keluhan yang timbul dari kesengsaraan. Ya kan? Ada berapa banyak orang Kristen sampai tutup mata, masih tutup mata, meneteskan air mata. Masih pemimpin doa berkata haleluya, tapi dia sudah mulai meneteskan air mata. Ini keluhan yang tak terkatakan. Lalu pemimpin doa berkata, kami tahu Tuhan Engkau hadir di sini. Wah, makin banyak air matanya. Ini keluhan yang tak terkatakan. Dan para hamba-hamba Tuhan berdoa dan berkata, para pemimpin doa berkata, Engkau Allah yang Maha Tahu. Wah, makin drop. Dropnya artinya makin down, makin sujud maksudnya. Makin sujud, tapi gak ngomong. Inilah keluhan yang tak terkatakan. Keluhan-keluhan yang tidak bisa keluar dari mulut tapi ada di dalam hati kita. Saya sering berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Tapi bukan karena menyerah, tapi karena berserah kepada Tuhan. Bedakan menyerah, bedakan berserah. Orang Kristen tidak boleh menyerah karena Yesus telah memberi kemenangan. Tapi orang Kristen harus berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka ada kalanya engkau hanya duduk. Engkau hanya berlutut. Gak usah ngomong apa-apa sama Tuhan. Berlutut saja. Sujud saja berlutut.
Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa samamu, tapi hatiku hancur rasanya. Tuhan, aku nggak tahu mau bilang apa samamu, tapi hatiku lemah saat ini. Aku butuh kekuatan darimu. Tuhan, rasanya aku bosan dalam hidup ini. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi engkau tahu hatiku, engkau hanya duduk dan merenungkan Yesus. Wow. Di situ perhatikan. Saat-saat seperti itu, Roh Kudus yang berdoa kepada Tuhan. Wow. Mengerti Bapak Ibu Saudaraku? Saat-saat engkau memiliki sebuah keluhan yang tak terungkapkan, saat-saat seperti itulah Roh Kudus langsung ngomong kepada Bapa. Bapa, lihat anakmu. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi karena kesengsaraannya. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi karena keadaannya. Kalau Tuhan sendiri yang berdoa, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Wow. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau orang yang punya hubungan langsung, pasti realisasinya lebih cepat. Saya pernah mengalami di dunia seperti ini. Dulu karena kurang pemahaman, perhatikan. Karena kurang pemahaman, bukan saya bilang karena cobaan untuk menguatkan saya, tapi karena kurang pemahaman. Saya pernah urus surat pindah ke Medan. Nik dari Parongil ke Medan. Ternyata yang di Parongil nggak ditutup. Saya buka KTP yang baru di Medan, gabung ke kakak orang lain, numpang kakak pada waktu itu, buat nik baru. Ternyata nik saya jadi 2 double. Lalu ada yang kasih tunjuk di kelurahan Medan, Pak, kalau Bapak nggak sempat urus ini loh undang-undangnya, kalau sempat 2 nik, Bapak kena penjara. Dan hukumannya nggak tanggung-tanggung pada waktu itu. Nik saya double. Ini bukan karena keinginan saya. Karena kalau orang niknya double dianggap penipu. Ya. Nah, bagaimana ini saya bilang? Saya bingung bagaimana nih? Udah matikan aja satu. Saya mau matikan yang di Medan, udah kadung gembala di sini. Gak mungkin alamat saya Medan, saya gembala di Srikala. Satu-satunya harus mematikan yang di Medan. Saya cari orang yang saya numpang kakak, gak ketemu sampai 2 tahun. Saya kan numpang kakak orang, harus ada kakaknya baru bisa mematikan niknya, gak ketemu. Lalu Tuhan itu baik, ditunjukkan seseorang yang punya hubungan langsung dengan nik. Tenang Pak, saya akan matikan nik Bapak di sini. Tapi dengan satu syarat, urus langsung di Srikalang. Jangan sampai nanti surat ini kadaluarsa, dimatikan. Saya urus suratnya hanya 1 minggu. Saya nggak ada yang kenal di Capil. Oh ini nggak boleh, semua nggak boleh. Kadang-kadang saya bilang, kok nggak dihormati saya Tuhan? Kan ada Tuhan di dalamku. Tuhan ketawa aja. Nah, itu aja pun kau harus begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Lihat. Ini saya mau berbicara hubungan langsung ya, connect langsung. Saya ketemu langsung dengan kabit yang ada di Capil. Dari seseorang. Saudaranya ada di Medan. Dan saya tinggal di saudaranya ini. Oh, kau mau kemana? Ke Capil? Ya, itu kan adik saya. Abang saya. Abang kandung. Kabitnya. Lalu telepon. Ini Pak Pendeta ini. Ada mau ngurus ini. Oh, udah datang saja. Tahu Bapak Ibu Saudara. Dari 4 hari nggak bisa. Hanya 5 menit. Beres langsung keluar KTP. Yang mau saya ambil di sini. Kalau orang yang punya koneksi langsung. Cepat urusannya. Sedangkan Roh Kudus dengan Bapa punya koneksi langsung. Amin. Tepuk tangannya dong. Ya. Bapa dengan Roh Kudus punya koneksi langsung. Dan Alkitab mencatat kalau kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Bapa. Kalau sudah Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa, tidak akan mengecewakan seperti Alkitab tadi. Maka ada kalanya kita harus berlutut
berlutut dan berkata, Tuhan aku gak bisa ngomong. Udah gak bisa ngomong. Kelemahanku ini gak bisa ngomong, aku gak bisa ngomong apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah masalah jemaat, ini bukan masalah keributan. Masalah-masalah yang dialami jemaat yang tak terpecahkan. Saya akan bilang sama Tuhan, aku duduk, aku sujud jemaatmu, keluarga ini Tuhan. Aku gak bisa lagi menyembah sambil mengingat nama mereka. Karena begitu sulit. Karena begitu sulit masalah yang mereka alami. Aku gak tahu mau bilang apa, aku sekarang hanya sujud. Kalau ada sesuatu yang dihadapi jemaat, saya hanya bisa berlutut dan sujud. Makanya kadang-kadang dalam hati saya kalau ada jemaat bilang saya gak punya kasih, maunya saya rekamlah semua doa saya ini ya. Saya tunjukkan dulu sama jemaat ini, aku loh menetes air mata untukmu. Kok kau bilang kau gak punya kasih? Pengennya gitu. Tapi Tuhan bilang, ya pengennya begitu ya. Kalau ada bilang pendeta itu gak peduli itu. Masalahnya mau jungkir balik pun saya berdoa untukmu Bapak Ibu Saudaraku. Kepalaku ke bawah, kakiku ke atas. Engkau gak percaya, gak ada gunanya itu. Amin. Haleluya. Ya, jangan sakiti hatiku. Gak bercanda. Ya, just kidding ya. Ya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lanjut. Jadi melankolis nanti kita. 27. Ya. Jadi kalau Roh Kudus yang sudah berdoa langsung kepada Bapa, ya, semua urusan akan selesai. Kalau Roh Kudus, karena Roh Kudus punya koneksi dengan surga. Kalau bahasa orang lain, orang dalam dia. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Allah menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang yang kudus. Wow. Tuhan menyelidiki roh kita, menyelidiki hati nurani kita. Walaupun kita diam, walaupun kita hanya meneteskan air mata, Tuhan menyelidiki hati nurani kita. Tuhan tahu. Maka selalu saya katakan, jangan pernah dukakan Roh Kudus yang ada di dalammu. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu yang akan membawa engkau, yang akan membawa doa-doamu sampai ke surga. Yang terakhir 28, sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-28, 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Baik itu masalah, baik itu sukacita, baik itu duka cita, baik itu kesengsaraan, baik itu ujian, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Maka kalau ada masalahmu sekarang, katakan, Allah bekerja mengubah masalahku menjadi kebahagiaan. Amin. Saya percaya Tuhan mengubah ketakutanku menjadi mujizat. Lambaikan tangannya ke surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, katakan haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, yes, amin. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari
hanya jemaat Tuhan dengan iman katakan amin. Amin, amin, amin. Yes. Katakan haleluya. Amin. Raba laba 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 laba. Bagi anak domba berkuasa selah. Mari pemain musiknya sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selah. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya kesengsaraan yang kami alami membuat kami tahan uji, dan tahan uji membuat kami penuh pengharapan, dan kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan kami sampai kapanpun. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dan juga yang tidak bisa hadir dan yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya mereka akan pulang dengan bersukacita. Mereka akan pulang sebab mereka tidak akan pernah kecewa oleh karena Roh Kudus telah mencurahkan kasih karunia-Nya atas mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sebuah kehormatan bagi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang di tempat ini tidak sama lagi seperti saat kami datang di tempat ini. Kami akan membawa pulang berkat-Mu dan firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengumpulkan persembahan kami untuk perluas kerajaan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dengan hati yang tulus dengan berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu yang siap memberikan dengan hati yang tulus, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat lagu pujian kita, apa yang tak pernah dilihat mata.
Salam Bapak Ibu. Sebelum kita serahkan kepada hamba Tuhan yang doa syafaat, ada pengumuman. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa di tempat ini ada Rabu dan satu doa malam pukul 8 malam. Dan juga ibadah puasa setiap hari Sabtu. Perhatikan, setiap hari Sabtu. Jadi walaupun gak diumumkan nanti di grup WA, dipastikan setiap Sabtu ada di tempat ini ibadah puasa pukul 10 pagi, ibadahnya sampai jam 12, tapi puasanya sampai jam 3. Jadi ibadah puasanya mulai jam 10 pagi sampai jam 12, tapi tutup puasanya nanti jam 3 sore, kira-kira seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan mengingatkan kita melalui doa-doa bahwa 3 ini gak boleh dilupakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh jemaat. Satu, doa pribadi. Harus ada doa pribadi di antara pelayan dan di antara jemaat. Dan yang kedua, baca firman Tuhan. Harus ada setiap hari. Dan pertanyaannya, saya nggak bisa kontrol Bapak Ibu Saudara 24 jam apakah berdoa atau tidak, apakah baca firman Tuhan atau tidak. Tapi yang puasa ini bisa saya kontrol, minimal sekali seminggu di gereja harus berpuasa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nanti untuk mengantisipasi, biarlah kehendak Tuhan, yang Rabu ada kemungkinan kita ganti menjadi sektor. Jadi tetap 2 kali di gereja, sekali sektor di rumah Bapak, jemaat Bapak Ibu Saudara. Itu mengenai doa. Jadi mari bergabung. Terus Pak Pendeta, kalau saya nggak ikut puasa mungkin karena kerja atau apa, bisa? Doanya bisa, hanya doanya bisa walaupun nggak berpuasa. Tapi seluruh pelayan diwajibkan untuk berpuasa. Kalau jemaat bisa mengikuti walaupun nggak berpuasa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, saya harus umumkan ini supaya jangan ada yang bertanya-tanya. Gereja kita yang di Lamar Kelang itu sudah dilayani oleh gereja kita yang ada di sini. Kenapa? Supaya jangan bertanya-tanya ya. Kenapa? Karena gereja kita yang di Lamar Kelang dulunya dipimpin oleh Bapak Pendeta Jonathan Damanik. Tetapi alasannya ke saya nggak detail, alasannya ke saya dia mengundurkan diri karena menenangkan diri. Ya, saya nggak bisa masuk lebih dalam kepada alasan dia, karena itu hak dia. Kalau pemahaman saya, kalau sudah hamba Tuhan itu nggak perlu diajari, nggak perlu dibimbing, dia lebih tahu mana yang terbaik. Tetapi alasan Pak Pendeta menenangkan diri, saya nggak tahu menenangkan diri dari siapa. Kalau dibilang menenangkan diri dari kita, gereja kita yang di Lamar Kelang itu otonom. Bapak Ibu Saudara tahu arti otonom? Otonom itu tidak diganggu oleh gereja atas atau gereja pusat. Itu sendiri mandiri. Itu urusan pendeta yang ada di sana. Ya. Jadi saya nggak mau bertanya-tanya alasannya apa, tapi sudah mengundurkan diri. Terus karena sudah mengundurkan diri, di sana kosong. Hati saya sebenarnya menangis melihat jemaat yang di sana. Kalau pelayan yang mengambil tindakan, saya nggak mau menangis untuk mereka. Lebih baik jemaat ini saya tangisi, maksudnya ditangisi, didoakan sama Tuhan. Saya menangis karena kita lihat walaupun di sana nggak terlalu banyak jemaat, tapi mereka itu orang yang perlu dikembalakan, orang yang perlu diperhatikan. Itulah sebabnya kenapa kita mengambil pelayanan yang ada di sana daripada di sana kosong, daripada di sana terkatung-katung. Dan itu sampai kapan Pak Pendeta? Sampai ada yang mau melayani di sana. Jadi kalau sudah ada nanti yang mau melayani di sana, kita nggak ke sana lagi. Terus apakah tidak ada yang bisa mengambil alih dari Lamar Kelang? Nggak ada, belum ada yang mampu. Saya sudah ngomong langsung. Itulah sebabnya setiap jam 3 sore kita ke sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Maka harusnya kita di sini sehati sepakat mendukung pelayanan yang ada di sana. Mari sama-sama dukung, mari sama-sama doakan. Ya, ibaratnya begini, saya kasih contoh. Ini lagi semangat-semangatnya ibadah, tiba-tiba aku keluar dari sini. Halo, dadah jemaat GBR, haleluya. Selamat tinggal lah kalian, saya bilang. Bapak Ibu tahu saudara, Bapak Ibu saudara yang tahu jawabannya. Ya, bisa jadi ada yang mendoakan Tuhan,
Balikan gembala kami. Ada juga yang ngomong gitu, gembala apa itu? Ya, nggak gembala itu, nggak benar itu gembala. Masa ditinggalkan jemaatnya? Ada juga yang masa bodoh. Ada apa yang terjadi? Ada apa ini? Ini suasananya kok berbeda ya gitu. Memang tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya yang menilai. Jadi kalau ada pun penilaian di luar sana, ya mungkin itu penilaian yang gak usah tanya. Itu hatinya, ya kan? Ada orang udah ganti pun di sini pengkhotbah nggak tahu dia. Dipikirnya itu pendeta Kardisi Manungkali itu sama aja itu. Ada tipe orang begitu, ada. Ya. Ada memang tipe orang ya sedih ya. Kenapa harus pergi? Gak bisa kita selesaikan masalahnya. Ada tipe orang begitu. Ada tipe orang beriman. Haleluya. Itu mau Tuhan ganti yang terbaik. Ada tipe orang beriman. Jadi beda-beda karakter orang. Jadi gak usah pusing kita ke situ. Mereka menilai begitu, ya mungkin itu penilaiannya. Kita menilai begini, mungkin itu penilaiannya. Tapi satu hal yang harus kita pegang, yaitu Alkitab. Tuhan tidak akan pernah membiarkan gerejanya tidak punya induk. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Agar jangan bertanya-tanya kenapa jadi kita ke sana bolak-balik. Itu makanya saya umumkan. Bukan karena kita kurang pelayanan ya, kita tambah-tambah pelayanan kita, ya enggak lah. Kita karena memang masih pedulinya sama orang-orang yang di sana. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kudus di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini untuk melakukan ibadah bersama-sama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang agung, yang besar. Terima kasih Bapa, ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Biarlah segala pujian, penyembahan, mazmur kami menyenangkan hati-Mu, dan firman-Mu yang telah kami dengarkan mengubahkan seluruh kehidupan kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Pengharapan kami sepenuhnya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tak ada sedikit pun yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan, selain hanya berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami rasakan, biarlah semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas ibadah kami ini. Sebagaimana kami pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing sebentar lagi ya Bapa, kami benar sejahtera orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa menjadi berguna ya, kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit Bapak, kami percaya semuanya di dalam kendali-Mu. Kau Tuhan yang akan selalu mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan biarlah iman kami semakin diteguhkan lewat ibadah-ibadah kami, lewat perkumpulan-perkumpulan kami Tuhan. Sebagaimana telah Engkau firmankan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan setiap firman-Mu. Tak ada satupun firman-Mu yang tidak akan terjadi. Dan biarlah kami berpegang teguh iman kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dan pada kesempatan ini, lewat ibadah kami ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh program-program gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja Betel Roh Kudus Jalan 47 yang telah berdiri di tempat ini Tuhan. Tak ada yang lepas dari kendali-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanan kami di tempat ini. Engkau berkati pimpinan kami. Bapak kami berkati kali pengetahuan Tuhan atas kehidupan Tuhan keluar Bapak kembali kami seluruh Tuhan saudara-saudaranya berkat Tuhan apa yang menjadi harapan Tuhan
kami percaya Tuhan akan mendengarkan pada waktu yang indah, waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, seluruh tim pelayanan, biarlah kami semakin Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang penuh iman, iman yang teguh seperti batu karang. Kami akan kuat Tuhan dalam menghadapi segala cobaan, menghadapi segala tantangan, dan kami tetap setia menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas setiap pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera turut ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi gereja-Mu, gereja Oikumene di Simpang Horas, Desa Lemar Kelang. Tuhan yang menetapkan gereja itu berdiri di tengah-tengah umat-Mu di Desa Lemar Kelang. Dan kami percaya pengharapan besar, pelayanan besar akan terjadi lewat gereja-Mu. Kau berkati umat-Mu, Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani di gereja-Mu. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan kami pada akhir-akhir ini oleh pelayanan yang sedikit mengalami hambatan. Saat kami berdoa dan menyerahkan pelayanan itu ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan akan mengubahkan menjadi sesuatu yang baik untuk pelayan-Mu, menjadi baik untuk umat-Mu. Terima kasih. Hanya ucap syukur yang kami dapat sampaikan dan naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dan lewat ibadah kami juga Tuhan, tak lupa kami berdoa atas bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pemimpin-pemimpin daerah. Telah mereka mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, menggunakan kesejahteraan bagi rakyat Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang berbahagia dan penuh damai sejahtera. Kau berkati terkhusus Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mengelola seluruh negara kami ini Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka perbuat menguntungkan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa bagi perdamaian antara Rusia dan Ukraina Tuhan. Biarlah kesepakatan terjadi, perundingan-perundingan yang baik terjadi Tuhan, sehingga peperangan yang terjadi antara dua negara ini Tuhan dapat dengan segera berakhir. Sebab kami turut merasakan Tuhan apa dampak yang terjadi dalam peperangan ini. Harga-harga semakin tinggi, ekonomi semakin menekan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya penyelesaiannya akan bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya doa-doa kami akan Engkau dengarkan. Dan kami percaya segala kebaikan Tuhan akan terjadi dan kami terima di sepanjang hidup kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Bapa, terima kasih. Haleluya.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.